Saya lanjutkan, saya mau ke Pak Didi langsung. Pak Didi, tadi kita sudah mendengarkan beberapa fakta, baik oleh anggota NI yang aktif dan juga mantan santri yang menyebutkan ini untuk pembenahan nih, kita berbicara pembenahan. Kalau berbicara pembenahan Al Zaitun, ada nasib santri, ribuan santri yang harus diperhatikan. Karena berdasarkan pengakuan mantan santri tadi menyebutkan, oh mereka nggak terima yang pelajaran yang aneh-aneh dan lain-lain. Itu juga jadi perhitungan untuk BNPT untuk pembenahan ini. BNPT sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya dalam merumuskan kebijakan maupun melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan kontraradikalisasi dan deradikalisasi dalam rangka penanggulangan terorisme, tentunya kita akan bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait untuk bersama-sama untuk melihat ini lebih jauh lagi pendekatan penanganan Al Zaitun maupun NI ataupun Panji Gumilang yang ini harus kita lebih melihatnya secara komprehensif dan sudah sementara ini berjalan ditangani oleh kementerian lembaga terkait sudah saling bersinergis sehingga tentunya kita akan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk lebih mengambil bagian dalam penanganan polemik yang ada ini. Pak Didi, ini kalau di BNPT kan ada yang namanya deradikalisasi. Nah kalau untuk NI tadi kan agak susah mendeteksinya ya. Apa yang bisa dilakukan nih kalau nggak bisa menderadikalisasi, apalagi itu dilakukan hanya bisa kepada orang yang sudah ditahan kan? Atau sudah dipidana. Jadi, untuk yang belum ini mendeteksinya apa yang bisa dilakukan? Deradikalisasi itu sesuai dengan amanat undang-undang bisa dikenakan tersangka, terdakwa, terpidana maupun kelompok orang terpapar. Ya. Nah, untuk itu langkah yang akan bisa kita lakukan adalah setelah melakukan asesmen dan pendalaman yang lebih dengan kegiatan program-program membangun wawasan kebangsaan, kemudian menguatkan terkait dengan pengetahuan terhadap keagamaan yang lebih moderat, moderasi beragama, kemudian aktivitas-aktivitas yang sosial yang lebih bagus, itu bisa untuk melakukan intervensi di Al Zaitun ini. Gus Najih, berdasarkan pengalaman Anda, mungkin nggak dilakukan itu deradikalisasi bagi orang yang terpapar lah kita bicaranya, kalau untuk yang terpidana kan agak susah ya. Yang terpapar dulu deh, mungkin nggak untuk ini. Bahasanya mungkin bukan deradikalisasi ya, karena tadi Pak Didi sudah jelaskan, itu kan untuk pelaku yang sudah dilakukan penegakan hukum, pelaku teror ya. Jadi kalau untuk Al Zaitun, tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa penanganan ini harus holistik, Panji Gumilang harus diadili, karena teman-temannya di tahun 60-an sudah diadili, ini 2023 Panji Gumilang masih bebas ya, artinya tidak boleh ada orang yang tidak tersentuh hukum. Kemudian terkait dengan pesantrennya Al Zaitun, saya tidak sependapat ya dengan pemerintah yang menyampaikan bahwa mereka akan membina. Dari awal kalau soal pembinaan ini kan dari awal binaan sebetulnya, dan ini sudah 30 tahun. Dibina terus, tapi dibina terus kelar-kelar. Dan tidak pernah efektif. Kalau penanganannya hit and run kayak gini, ini persoalan tidak akan selesai. Maunya gimana? Akan terus harus diambil alih. Ada agak ekstrim, ditutup apa diambil alih? Gitu? Diambil alih saja, saya kira itu diambil alih. Kalau soal mitigasi santri itu sangat mudah sekali, Pak. Di Indonesia ini ada hampir 30.000 pesantren di bawah Kementerian Agama. Dengan jumlah santri jutaan. Jadi kalau Al Zaitun itu 5.000 santri, itu kecil sekali sebetulnya. Di Jawa Timur, di beberapa pesantren itu ada pesantren yang santrinya 20.000, di Peloso, di Sidogiri, di Lirboyo itu sampai 43.000. Jadi kalau nangani 5.000 santri itu sebetulnya mudah sekali. Apa yang bikin pemerintah kayak mungkin ragu-ragu atau apalah untuk mengambil alih 5.000 santri? Ya, saya kira memang komitmen penegakan hukumnya lemah gitu. Mestinya kan tadi setiap ada pelanggaran hukum itu harus dilakukan penegakan hukum. Jangan menunggu gaduh. Ini nanti ini sekarang dibina lalu beberapa bulan dilupakan, nanti ketika gaduh baru ditangani lagi. Ini kan nggak boleh seperti itu, dan saya kira publik dalam hal ini harus mengawal betul kasus ini sampai betul-betul tuntas ya. Kemudian yang terakhir soal NII, selain Panji, Al Zaitun ini juga soal NII. NII ini kan sudah 80 tahun, kira-kira 80 tahun. Dan saya kira database pemerintah soal NII sudah sangat lengkap sekali, karena bukan barang baru ini. Ini tantangan sudah sangat lama sekali. Jadi kenapa organisasi-organisasi turunannya, ya, NII sebagai induk organisasi teror, masih dianggap sebagai organisasi yang
bukan organisasi terlarang ataupun DTTOT ya. Harusnya segera masukkan ke harusnya DTTOT. segera dong, karena anak-anak turunan mereka yaitu Jamaah Islamiyah, JAD semuanya sudah menjadi organisasi terlarang. Sehingga mereka dengan leluasa membangun kekuatan. Tadi Pak Didi cerita di Bali, di Sumatera Barat, di Jawa Barat, mereka masih membangun kekuatan sangat besar. Di Garut itu hasil dari mapping Pemkab itu 41 dari 42 kecamatan di Garut itu ada populasi NII. Bahkan ada seorang Kapolsek yang terpapar NII gitu. Wah. Kalau soal serangan yang terbaru misalnya itu Siti Elina itu yang menerobos ke istana membawa pistol itu anggota NII. Oke, baik. Artinya ini salah satu masukan ya untuk pemerintah juga untuk bisa menjadikan NII masuk dalam daftar DTTOT, daftar terduga teroris atau organisasi teroris begitu ya. Baik. Sayang sekali ini waktu sudah habis Bapak-bapak. Terima kasih atas diskusinya malam hari ini. Singkat boleh, singkat saja ya. Ya, kita tidak boleh a priori tadi Gus masalah kenapa penegakan lemah. Karena kita percaya dengan aparat penegak hukum kita saat ini responsifnya bagaimana kita tahu. Cuman memang tidak mudah dalam tataran pembuktian. Bagaimana kita mengumpulkan alat bukti, bagaimana alat bukti berbunyi dan bertarung di dalam persidangan itu tidak mudah. Beda dengan tulisan di pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Baik, kita akan sama-sama tunggu goodwill-nya, keseriusannya. Jangan sampai tadi terbukti omongannya Gus Naji ya bahwa tidak ada keseriusan. Jadi sehingga polemik ini bisa segera diselesaikan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah hadir di Dua Sisi. Saya Dwi Anggia, saya harus tutup Dua Sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.